Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @hkiana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Beteng Pendem. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu adalah minggu kedua masa liburan sekolah. Beberapa anak muda duduk mengitari meja yang ada di halaman sebuah kafe. Mereka semua berkumpul untuk menghabiskan waktu karena hanya mereka yang jarang sekali pergi liburan. Tidak seperti anak lainnya. "Kapan yo iso jalan-jalan?" keluh Rahmat sambil membuka kulit kacang yang ada di depannya. Kawan-kawannya hanya terdiam menengok ke arahnya. Emang lu ada duit? Tanya Lala sambil tersenyum kecut. Lala adalah satu-satunya anak pindahan dari daerah Jawa Barat di antara mereka. "Ya nggak ada," jawab Rahmat malu. Mereka semua tertawa mendengar jawaban jujur Rahmat. "Gimana? Besok ikut aku ke rumah pamanku," sahutku menawarkan. "Kemana Ki?" tanya Lala padaku. "Ke timur, gak jauh," jawabku segera. "Gimana? Ada yang mau ikut gak?" tawarku kembali pada mereka semua. "Siapa aja nih? Aku iya aja," ucap Wanda yang antusias. Anak lainnya menolak ikut dengan berbagai alasan. "Aku bantuin bapak ngamplas nih." "Aku gak bisa, ibuku dapat banyak pesanan ikan asap." Ya, begitulah kira-kira alasan mereka, hingga hanya terkumpul 4 orang yang setuju untuk berangkat. Malam itu juga kami berempat mendiskusikan rencana perjalanan tersebut. Sepulang dari kafe, mereka masing-masing meminta izin ke orang tuanya untuk melakukan perjalanan esok hari. Pagi harinya, ketiga kawanku itu pun berkumpul di rumahku. Karena mungkin liburan kami akan memakan waktu beberapa hari, akhirnya banyak sekali barang bawaan yang kami persiapkan. Berempat berangkat pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, menggunakan 2 buah sepeda motor yang tentunya milik Rahmat dan Wanda. Rahmat berboncengan dengan Lala, sedangkan Wanda denganku. Kurang lebih 5 jam perjalanan telah kami lalui dengan beberapa kali istirahat di rest area pom bensin. Tibalah kami di tempat tujuan, rumah Pak D tentunya. Udara panas yang sedari tadi mengiringi laju kendaraan kami kini mulai sedikit teduh karena rindang pohon yang berjejer di sepanjang jalan menuju ke sana. "Rumahnya masuk ke sana. Motormu taruh dekat warung sini aja ya," perintahku pada Wanda. Ia hanya mengangguk. Mungkin lelah karena seharian ia yang menyetir. Kami berbelok memasuki halaman luas sebuah rumah. Nampak sebuah warung kecil berdiri di halaman depan. Wanda menghentikan laju motornya, diikuti oleh Rahmat. Ia memarkirkan motornya tepat di seberang warung. Aku berjalan mendahului mereka, menuju ke pendopo rumah, lalu melangkah lebih dalam ke pintu depan. "Tok tok tok. Assalamualaikum," ucapku agak keras agar seseorang di dalam rumah mendengarnya jelas. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita sambil membuka pintu. Matanya terkesiap menatapku. Senyum sumringah nampak jelas di wajahnya. "Loh, Nana? Ya Allah nak, kapan kamu berangkatnya? Kok nggak telepon Bude dulu toh sayang?" sambut wanita yang kupanggil Bude tersebut. Aku memeluknya hangat. Ia menengok ke depan. Di sana ada Lala, Wanda dan Rahmat yang tersenyum padanya. "Ayo mas, mbak, silakan masuk. Jangan sungkan-sungkan," ajaknya pada mereka bertiga dan berjalan menghampiri untuk menyalami mereka.
Kami semua duduk di ruangan dalam. Teman-temanku itu pun terlihat menengok ke sana kemari, mengamati setiap detail rumah ini. Aku hanya tersenyum melihatnya. "Kenapa? Pengen ya?" tanyaku. Seketika mereka semua mengalihkan pandangan menatapku, lalu meringis. "Unik ya rumah Jati," ucap Lala. "Aku baru kali ini loh ke rumah yang modelnya kayak gini. Kayunya tebal ya kan?" ucap Rahmat pada Wanda. "Iya, wah mahal ini. Gimana kalau kita congkel satu?" canda Wanda. Tiba-tiba terdengar geraman dari balik dinding kayu tersebut. Mereka pun tersentak kaget dan beringsut mundur. Aku yang melihatnya pun tertawa terbahak-bahak hingga hampir tersedak. "Makanya kalau bercanda hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Lemes nganggur kamu nanti," ucapku pada mereka berdua yang tampak masih kebingungan. Hari itu kami bermalam di rumah Pak D. Kedua anak Pak D sedang tidak ada di rumah memang. Jadi suasana di sana lumayan sepi. Kedua orang tua itu memang sangat sayang padaku. Mereka pun menyambut hangat ketika teman yang kubawa ke sana. Malam itu kami habiskan dengan berbincang-bincang sambil bergurau bersama di pendopo rumah. Pak D banyak menceritakan kisah-kisah yang ia miliki kepada kawan-kawanku. Cerita yang bahkan sudah kudengar ratusan kali hingga hampir hafal setiap detailnya. Bude menyuguhkan banyak sekali makanan dan cemilan hingga kami semua betah berlama-lama di sana. Tiada rasa kantuk yang berani hinggap. Hingga tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku membuka suara perihal niatku untuk mengajak ketiga temanku itu pergi ke kabupaten sebelah pada Pak D. Ia menanyakan hendak kemana tujuan kami. Mau ke benteng Pak D. Kayaknya bagus buat foto," jawabku antusias pada Pak D. Aku memang hampir tidak pernah berbicara menggunakan bahasa formal, apalagi kromo, karena mereka sudah menganggap aku seperti anaknya sendiri. "Yakin apa? Nggak sekalian yang jauh aja?" ujar Pak D cengengesan. Kami berbincang panjang lebar mengenai rencana itu. Pak D hanya mengiyakan. Ia memberikan pesan-pesan yang sekiranya harus kami ingat saat bersikap di sana nanti. Keesokan harinya, kami tidak langsung pergi merealisasikan rencana perjalanan semalam. Pak D meminta kami berempat untuk menginap 1 malam lagi karena mengkhawatirkan kesehatan kami. Tidak baik jika terlalu menghabiskan tenaga hanya demi liburan. Bude mengajakku serta Lala berkeliling dusun dan belanja ke pasar, sedangkan Wanda dan Rahmat membantu Pak D panen singkong dan pisang di kebun belakang rumah. Tidak terasa seharian kami lalui dengan senang hati karena telah lama tidak merasakan damainya hidup di pedesaan. Esoknya, "Kesini nak," panggil Pak D padaku yang tengah berkemas di kamar. "Gimana Pak D?" tanyaku yang berjalan keluar kamar menghampiri tempatnya duduk. "Bawalah," ucapnya sambil menyodorkan sebuah benda kecil berwarna hitam legam padaku yang bisa kutebak benda apakah itu. "Buat apa Pak D?" tanyaku yang tidak segera meraihnya. "Hadiah, kamu udah besar, cobalah bawa ke sana," ujarnya sambil terkekeh. Aku hanya mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang Pak D maksudkan. Aku tahu betul benda itu memiliki penunggu di dalamnya. Namun nyatanya aku tidak pernah benar-benar tahu apa kegunaan maupun apa yang kemungkinan bisa diperbuat olehnya. Aku mengambilnya begitu saja tanpa pikir panjang, lalu bergegas memanggil anak-anak untuk sarapan dan segera berangkat. Kami semua berpamitan dan memulai kisah yang tidak terlupakan ini. Google Map itulah satu-satunya petunjuk jalan kami. Aku sama sekali tidak memikirkan kemungkinan tersesat, karena memang di antara mereka akulah yang paling andal membaca gambaran wilayah. Dan tibalah kami di kabupaten tujuan, salah satu kabupaten yang memangku Gunung Lawu. Gunung yang katanya mempunyai telinga dan bisa mendengar keluh kesah kalian. Hampir 3 jam perjalanan kami lalui tanpa istirahat. Bisa dibayangkan betapa lelahnya kami saat itu. Menuju pusat kota dan segera menuju food court di alun-alun.
Mungkin sekitar 2 jam kami habiskan untuk makan siang dan keliling alun-alun. Aku pun kembali mengajak mereka untuk bergegas menuju tujuan utama kami. Ya, benteng tua yang tidak jauh dari sana. Menuju kurang lebih 1 kilometer ke arah timur laut. Begitu memasuki area tersebut, entah mengapa perasaanku mulai tidak nyaman. Terlihat pintu gerbang komplek batalion dengan beberapa petugas yang berjaga. Setelah memarkirkan kendaraan, kami mulai melangkahkan kaki memasuki gerbang utama. Tampak bangunan yang sangat tua dengan tembok-temboknya yang sudah mulai terkelupas. Memang konon katanya, benteng ini mulai tidak terurus setelah tidak lagi menjadi markas tentara yang menempatinya pada tahun 1962. Bau khas tembok tua sangat khas di indera penciumanku ini. Penuh debu, sedikit berlumut dan berpasir. Gimana? Mau berpencar apa barengan aja? Tanya aku pada mereka semua. Lala seketika menggandeng tanganku erat. Ia mungkin merasa seram. Aku hanya menepuk pundak Lala seraya menenangkan. Ya udah, pencar ndak, Mat? Aku sama Lala biar ngisi sebentar, ucapku pada mereka berdua. Lah, kenapa sih Ki? Udahlah bareng-bareng aja, biar gak susah nyarinya nanti, keluh Rahmat. Bacot ah, udah cepetan pergi sana, gerutuku pada Rahmat. Wanda pun segera merangkul bahu Rahmat dan menggeretnya menjauh. Gimana? Ada apa? Cecarku pada Lala setelah memastikan Wanda dan Rahmat agak jauh. Gua tiba-tiba dapet Ki. Gimana nih? Terus banget lagi. Jelas Lala padaku. Aku menatapnya kesal. Lah goblok, kalau udah tanggalnya ngapain gak pakai popok? Dasar, gerutuku padanya. Maju Ki, gue juga mana tahu kalau tiba-tiba begini. Lu bawa cadangan gak? Tanyanya gelisah. Meskipun saat itu kami berdua menggunakan jeans hitam, tapi tetap saja aku paham bahwa bahaya membiarkan seseorang yang tengah garap sari sembarangan memasuki tempat angker. Udah, ayo cari WC umum, pakai aja kaos kaki gua sementara, perintahku pada Lala. Kami berdua pun berjalan ke arah depan dan menanyakan WC kepada salah seorang petugas. Sampailah di WC, aku hanya menunggunya di depan WC sambil sesekali mengobrol dengannya. Cepetan ya, jangan kelamaan, ucapku. Mana sih kaos kaki lu? Kagak ada. Tapi ada kain gak kepake nih. Gue pakai ya, ujar Lala dari balik pintu. Memang saat itu tasku dibawanya ke dalam kamar mandi. Kain apaan? Padahal aku kan nyuruh dia pakai kaos kaki. Mana ada kain di situ. Tapi ya udahlah, tiada kecurigaan sama sekali di benakku saat itu. Akhirnya aku hanya mengiyakan ucapan Lala. Mungkin itu potongan kain yang tidak sengaja terselip di tasku, pikirku. Lala keluar dari kamar mandi. Udah, ayo Ki cepetan, gua pengen keliling, ajakku pada Lala. Memang selama berada di sana, perasaanku sudah mulai tidak nyaman. Namun semua kuanggap kebetulan, karena memang ini adalah bangunan tua yang pastinya memiliki banyak penduduk. Aku memang bukan anak indigo, bukan seperti mereka yang bisa dengan jelas melihat keberadaan makhluk lain. Hanya saja sangat peka dan terkadang bisa komunikasi dengan mereka yang cukup kuat untuk mengajakku bicara. Kami berdua berkeliling benteng sembari mencari keberadaan Wanda dan Rahmat. Saat langkah kakiku kembali memasuki gerbang utama, entah mengapa terasa seperti ada sesuatu yang menyambut kami. Semilir angin dengan hawa dingin tiba-tiba melewati tubuh kami, merinding. Ki, lu ngajak kita ke sini niat liburan apa mempetualangan mistis sih? Bangsat, kok serem amat? Keluh Lala padaku yang berjalan di sampingnya. Kebetulan saat itu suasana di benteng memang agak sepi. Hanya ada beberapa wisatawan yang sedang bersuah foto di area dalam. Udahlah diem, ayo cepetan foto-foto terus balik, ucapku padanya yang tampak menahan perasaan ganjil. Akhirnya kami mengambil beberapa gambar di sana. Kami pun berjalan ke salah satu area yang cukup teduh untuk menghindari sinar matahari siang itu. Tiba-tiba beberapa benda mengenai kepalaku dan Lala
hingga jilbabku dan rambutnya pun nampak kotor. Reruntuhan, ya, reruntuhan dari lantai atas. Kami terkejut dan berlari menghindar, meskipun kepala ini telah merasakan sakit akibat serpihan semen-semen tua itu. Suara kejut terdengar dari atas, suara yang familiar. Benar saja, ternyata itu suara Rahmat yang salah satu kakinya terperosok di sana. Kami yang tercekat pun segera berlari mencari anak tangga yang mengarah ke lantai atas itu. Kami menemukan tangga menuju atas yang kami cari. Seingatku ada di sebelah kanan. Tangga yang membelok dengan panjang tiap anak tangga kurang lebih 3 meter. Bisa membayangkan. Aku dan Lala berjalan pelan menuju Rahmat di sebelah kanan kirinya dan mencoba membantu Wanda untuk menarik Rahmat. Berhasil, lega, sangat-sangat lega. Untung saja saat itu keadaan di sana masih sepi sehingga kami tidak membuat keributan. "Makanya jangan petingkah," bentak Wanda yang terlihat masih berusaha mengembalikan ketenangannya. Ia menghujani Rahmat dengan segala kalimat kasarnya. Rahmat mau tidak mau, hanya dia mematung mendengar ucapan itu. Ia pun nampak sangat syok karena hal tadi. Lala tampak menangis. Entah apa yang ada di benaknya, ia tiba-tiba mengeluarkan air matanya begitu saja. Wanda segera meraih tangan Lala dan mengajaknya untuk turun. Sedangkan aku membantu Rahmat berdiri dan membersihkan kotoran kelelawar yang menempel di bajunya. "Bau, Mat, gimana nih? Lembek semua lagi," ucapku sambil menahan mual. Memang di lantai atas banyak sekali tai kelelawar dengan bau tidak sedap berceceran memenuhi lantainya. "Nggak tahu, Aki, udahlah, nggak apa-apa, ayo turun," ajaknya padaku. Akhirnya kami berdua ikut turun menyusul Wanda dan Lala. Ternyata mereka tengah duduk di dasar tangga. Nampak Lala tengah memegang botol minuman di tangannya. Sesekali ia mengusap pipi dan matanya. Wanda memang tidak banyak bicara. Ia lebih sering berdiam dan melakukan apapun tanpa perlu bicara lebih dulu. Pria itu duduk terdiam, memandang Lala yang masih sesegukan. Rahmat dan aku menghampirinya. Aku mengajak untuk kembali berkeliling agar mencairkan suasana canggung itu. Akhirnya kami menuju ke sisi benteng. Di situ terdapat ruangan tergembok. Ruangan yang tidak ditutup oleh semen dan bata seperti ruangan lainnya, melainkan hanya jeruji besi dengan rantai besar dan gembok terkait di sana. Aku mulai merasakan sesuatu mendekati kami, sesuatu yang cukup kuat. Entahlah sampai sekarang, aku pun tidak tahu makhluk apa itu. Ia hanya berdiri persis di belakang kami. Sangat-sangat terasa jelas olehku. Kami hanya bisa mengintip ruangan yang terlihat seperti penjara itu. Apa bau yang biasanya tercium di area seperti itu? Darah, anyir, busuk, atau bau apapun yang identik dengan mereka? Bukan, entah kenapa saat itu bukan bau-bau tersebut yang hinggap di penciumanku. Justru bau peluh, keringat seperti memenuhi ruangan itu. Bau keringat yang sangat menyengat, paham maksudku? Aku merasa tidak betah berada di sana. Mual, jijik dengan bau keringat itu pastinya. Akhirnya aku meminta mereka untuk kembali berkeliling, mencari spot foto di area belakang. Bukannya berjalan ke arah belakang, Lala justru membelokkan langkahnya semakin jauh ke area kiri benteng. Sampailah kami di tempat yang terlihat cukup mengerikan. Lala bersikeras meminta untuk mengambil gambar di area itu. Mau tidak mau kami harus menurutinya. Saat itu juga aku mulai merasakan keanehan dari gelagat Lala. Entah sejak kapan ada aura sesuatu yang menempel padanya. Dasar aku bodoh memang karena tidak mampu melihat mereka. Aku hanya diam, mencoba untuk tetap berpikir positif dan tidak ikut berfoto bersama mereka. Aku pun mencoba mengajak mereka untuk pindah dari tempat itu dengan tergesa. Terlihat masam wajah Lala menampakkan rasa kesal. Kelihatannya ia ingin berlama-lama berada di sana. Kami berjalan menuju dataran tanah yang lebih tinggi di area belakang benteng. Di sana terdapat sekitar 2 atau 3 buah pohon seingatku. Beristirahat sejenak sambil menikmati makanan ringan yang kami bawa di bawah salah satu pohon. Tiba-tiba telingaku menangkap suatu suara. Aku menengok ke sana kemari
mencoba untuk mencari tahu dari mana asal suara itu. Tapi aneh, aku tidak bisa menerka dari manakah sumber bunyi itu. Rahmat, Wanda dan Lala terlihat mengobrol. Aku yakin pasti mereka tidak mendengar suara itu sama sekali. Sayup-sayup, suara tawa seorang anak terus-menerus terdengar. Terdengar pula seseorang tengah berkidung dengan lembut. Juga suara gamelan yang terdengar sangat samar dari kejauhan. Apa ini? Semua suara itu berasal dari arah yang berbeda dan terasa amat jauh. Aku hanya berusaha untuk tidak lagi menggubrisnya. Wanda mengajak untuk mengunjungi dua makam yang katanya berada di sekitaran benteng ini. Namun aku menolaknya. Sudah cukup bagiku menikmati kesan-kesan dari mereka. Ya udah, ayo pulang, ajak Rahmat pada kami. Aku mengangguk. Begitu pula Wanda yang segera berdiri dan mengulurkan tangannya pada Lala. Bangunlah, pulang, ucap Wanda pada temanku itu. Aku ngantuk dah, istirahat bentar napas sih, keluh Lala yang justru merebahkan badannya di tanah. Mau pulang jam berapa lu goblok? Kalau kesorean, ntar bahaya lewat hutannya malam-malam, ucapku padanya. Ya udah lu turun duluan, jajan gua belum habis, ntar gua nyusul. Tungguin di parkiran ya, ujar Lala pada kami bertiga. Kami pun mengiyakannya tanpa pikir panjang. Kami bertiga menuju parkiran dan menunggu Lala sekitar 15 menit di sana. Wanda dan Rahmat duduk di motor masing-masing, sedangkan aku duduk di bahu jalan sambil mencoba menelpon orang-orang di rumah untuk mengabarkan keadaanku. Terdengar suara orang berdem di sebelahku. Aku tahu tiada siapapun di sana. Kali ini tiupan mendarat di tengkukku. Tiupan yang cukup keras hingga terasa menembus jilbab yang aku kenakan. Aku masih diam tanpa menengok. Hanya mataku saja yang melirik ke arahnya. Tentu saja kosong. Memang mataku tidak mampu menangkap sosok mereka. Siapa? Ujarku membuka pembicaraan dengannya dalam diam. Ia hanya diam, tidak menjawab. Sejenak kemudian, ia menjawabku dengan kalimat yang aneh. Entahlah, bahasa itu tidak aku mengerti. Namun terdengar tidak asing. Pastinya bukan bahasa Jawa yang biasa dipergunakan orang-orang saat ini. Namun yang bisa kuingat hanya sepenggal kata, Amowo Agni. Entah apa artinya, aku pun tidak tahu menahu. Sesaat kemudian Lala muncul, berjalan keluar dari gerbang utama. Ia mengangguk kepada kami, isyarat bahwa ia mengajak bergegas untuk pulang. Siang itu, langit nampak mulai menghitam. Awan gelap menyelimuti seisi kota. Kami bersiap untuk pulang, mengambil jalur yang sama seperti jalur kami berangkat tadi. Sejenak kepulangan kami tiada hambatan, namun tidak ketika tiba-tiba kami dibuat tersesat kewalahan oleh mereka. Kamu ngerasa aneh gak sih? Dari tadi, kenapa mendungnya gak berhenti ngikutin kita? Ucap Wanda tiba-tiba ketika mulai memasuki daerah. Matanya menatap tajam jalanan. Sesekali ia melirik ke spion dan ke langit. Ya, aku pun merasa ada yang janggal. Ada yang janggal dalam perasaanku. Aku mengangguk mengiyakan ucapan Wanda. Iya dah, ya udah, sementara kita diam aja, ucapku padanya. Aku semakin erat memegang jaketnya. Kualihkan pandanganku ke belakang. Di sana tampak masih ada Rahmat dan Lala membuntuti tepat di belakang kami. Tibalah kami di salah satu belokan ke kiri. Suara klakson dari kendaraan berat mengejutkan kami. Ditambah lagi dengan sorot lampu jarak jauhnya yang menyilaukan mata. Ditambah lagi dengan sorot lampu jarak jauhnya yang menyilaukan mata. Wanda segera membanting stang motornya ke arah kiri. Kini kami berada di tepi lajur kemudi kiri jalan. Syok, sangat syok, hingga bibir kami terasa keluh tidak mampu berucap. Hampir saja kami tertabrak oleh kendaraan besar tadi, jika saja Wanda tidak sigap menanggapi situasi tersebut. Belum teratur nafas dan detak jantung kami berdua, tiba-tiba teringat dengan di mana keberadaan kedua teman kami. Aku dan Wanda mencoba berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Bertelusur pandang ke sana kemari mencari Rahmat dan Lala.
Ternyata mereka ada di seberang jalan. Dengan motor tergeletak di tanah, Rahmat duduk memegangi salah satu kakinya yang terlihat berdarah. Sedangkan Lala, ia berdiri di sebelah Rahmat dengan tatapan kosong, seakan tidak terjadi apa-apa. Tunggu, tadi kami berbelok ke jalan yang tidak selebar ini. Sangat jelas bahwa kami sedang melewati daerah perbatasan 2 kabupaten Jawa Timur itu. Namun kenapa tiba-tiba kami berada di sini, di jalan besar ini? Mengapa berada di lajur kanan jalan? Bahkan hingga hampir mati tertabrak. Tidak dapat dipercaya. Aku dan Wanda begitu kebingungan hingga kami berdua hampir menangis. Namun segera kami urungkan dan memilih untuk menghampiri Rahmat serta Lala di seberang sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.